Kemarin, kita telah menyaksikan bagaimana seleksi Xsense dari 40 menuju 20 besar. Kali ini, simak keseruan para peserta untuk menjadi top 15. Bagaimana keseruannya? Tetap saksikan Xsense. Berani terima tantangan kami? Baik, kita telah memasuki babak 20 besar. Hari ini, semua juri telah berkumpul untuk menilai para peserta Xsense. Ini dia para jurinya. Dari sebelah kanan ada Madam Ara. Di sebelahnya kita punya Mami Honga. Kemudian juri selanjutnya adalah Master Randy Fudo. Dan di sebelahnya kita ada Shifu Randy Chow. Ini adalah batch 1 seleksi 15 besar. Siapa saja mereka? Ini dia. Apakah kalian sudah siap menuju babak selanjutnya? Siap. Silakan naik ke atas. Para peserta, seperti kalian sudah lihat, di sini kita punya kotak misteri. Tugas kalian seperti yang sudah dilihat pada lembar soal dan juga lembar soal online yang kami sudah kirimkan. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Apakah kalian semua sudah siap? Siap. Siap? Baik. Dalam hitungan ketiga, silakan mulai kerjakan soalnya. 1, 2, 3. Kerjakan mulai dari sekarang. Kira-kira dengan jarak jauh ini bisa kelihatan atau kerasa atau apa nggak? Tadi cuma terasa aja gitu, cuman ya ada kesalahannya dari warna, soalnya warnanya kan kalau coklat nggak kelihatan gitu kalau dari mata ketiga gitu, cuman kelihatannya kayak ada merah-merah, cuman bentuk kayak gitu. Oh. Para peserta telah menyelesaikan ujian yang pertama dan kita akan menuju ke soal yang selanjutnya. Baik peserta online ataupun offline, silahkan mempersiapkan diri masing-masing. Ini dia mystery guest kita. Silahkan duduk. Saya pakai lepas masker sama lepas face shield dulu ya biar jelas tidak ada Ya. penghalang. Silahkan dirasakan auranya mungkin. Di soal kali ini kalian akan menjawab apa 3 peristiwa terpenting yang telah dilalui oleh mystery guest kita. Ingat, gunakan intuisi kalian. Gunakan semua media yang kalian miliki dan jawab pertanyaannya. Apa 3 kejadian penting yang telah dilalui oleh mystery guest kita? Gampang atau susah? Soalnya lebih susah dari yang awal kita ikut Seleksi awal. ya, seleksi Oke, awal. oke. Aku sih optimis banyak benernya ya, Oke. karena kan ya balik lagi kan kita harus positif. Betul. Gitu. Betul. Kita akan memasuki soal selanjutnya.
Saya ingin semua peserta, baik yang online ataupun yang offline, untuk memfokuskan diri Anda di titik di ruangan ini, ya, di area sini. Kami ingin melihat seberapa kuat intuisi kalian pada pukul 11.35. Apa yang akan terjadi di area ini? Yang menurut aku sendiri yang paling susah itu yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu menurut aku pakai 50-50. Enggak mau prank. 50-50 yang dimana aku kebanyakan logika. Oke. Untuk seleksi hari ini persiapan lebih mental. Oke. Ada mandi kembang mungkin? Enggak. Menurut aku mengikuti ini semua tidak untuk bersaing atau berkompetisi. Oke. Tapi aku mengikuti ini sebenarnya lebih untuk mengkonfirmasi. Oke. Apa sih aku ini apa sih? Oke. Nyangka nggak kalau ternyata kamu dari kemarin seleksian sebelumnya terus masuk ke 20 besar untuk seleksi ke 15 besar ini? Ya, karena saya pikir ya udah kalau memang rezeki ya pasti masuk, tapi kalau enggak ya udah saya Oke. ngurus kucing aja di rumah. Ngurus kucing di rumah. Oke. Nah, ngomong-ngomong punya kucing berapa di rumahnya? Kalau jumlah sih 18. Nah, wow, luar biasa. Apakah kucing-kucing itu juga membantu kamu meningkatkan intuisi kamu atau? Oh iya sih. Oke, luar biasa. Ini kalau 18 kucingnya dibawa ke sini mungkin Kak Wulan akan makin termotivasi kali ya. Tadinya mau dibawa cuman ada satu yang nggak mau ikut katanya. Oke. Oke, belum aja gitu ya. Oke. Dan kita akan melihat bersama-sama pada pukul 11.35 nanti apa yang akan terjadi di area yang telah disebutkan tadi. Sehingga kita benar-benar bisa mengetahui dan mengukur seberapa kuat intuisi kalian dalam melihat masa depan. Penasaran hasilnya seperti apa? Terus saksikan Xsense. Berani terima tantangan kami? Nggak sempat kamu 5 menit aja. Hah? Nggak, aku tanya. Nggak sempat 5 menit aja. Itu kan aku kasih udah dari awal minggu kan? Bisa mikir dong, 5 hari itu kamu nggak sempet, emang nggak sempet atau kamu sengaja nggak mau kirim? 2 hari di Sabtu. Oke, 2 hari. Dari hari kapan sampai kapan? Hari Selasa sama Kamis. Ya, terus selebihnya ngapain? Kamu pacaran mulu? Udah 2 kali, aku nggak mau ada yang ketiga kali. Karena aku capek minta maaf sama orang. Hari ini setengah hari kan kantor? Sekarang pulang aja, beres-beresin barang kamu pulang. Hari Senin nggak usah datang, ya? Udah ya? 1, 2, 3. Ya. Ini adalah benda mati. Jumlahnya kita akan hitung 1, 2, dan 3. Warnanya adalah biru. Oh, bukan. Warnanya adalah coklat. Ini adalah manggis. Oh, bukan. Ini adalah salak, ya. Buah salak, ya. Nah, tapi mungkin untuk beberapa teman-teman yang mungkin menjawab isinya ada 5 biji misalnya, setelah nanti kita buka salaknya dan ternyata bijinya ada 5, mungkin akan kita pertimbangkan. Kita memasuki batch 2 untuk seleksi selanjutnya. Saya akan perkenalkan, inilah mereka. Selanjutnya kita akan melaksanakan seleksi untuk batch kedua. Peserta akan diberikan soal masing-masing. Untuk para peserta online, sudah di-download soalnya. Di depan kalian ada sebuah kotak. Di dalam soal yang nanti akan kalian terima, akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan apa yang ada di dalam kotak ini. Silakan kerjakan ujiannya
sekarang. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, soal yang mana yang paling sulit dan kira-kira berapa? Saya ya menebak isi kotak. Menebak isi kotak itu ya? Sisanya ya masih bisa. Masih bisa di ini ya, feel-nya masih jalan lah ya. Oke, luar biasa. Kalau menurut kamu sendiri nih, dari 3 soal itu yang paling sulit yang mana sih? Yang soal pertama waktu terawang isi dalam kotak itu. Oke. Jebakan apa ya, banyak jebakan orang. Oke, jebakan Batman ya. Soal yang kedua, kita memiliki seorang mystery guest. Pertanyaannya, sebutkan 3 kejadian utama yang terjadi dalam hidupnya yang sangat berkesan. Gimana nih Mbak Liani, tadi sudah melewati fase proses seleksi yang selanjutnya dengan soal-soal yang diberikan oleh Dewan Juri, kira-kira menurut Mbak Liani seberapa percaya diri Mbak Liani masuk ke lolos 15 besar? Memang kurang percaya diri. Oke. Dan secara fisik memang kurang siap hari ini, tidak sesiap waktu hari Senin. Oke. Dan di sini soal-soalnya juga cukup sulit. Basically saya tidak ada ekspektasi apa-apa. Oke. Mungkin saya akan bawa media lain. Bawa media. Nah, pastinya akan penasaran sekali media apa yang nanti akan dibawa Mbak Liani kalau dia lolos di 15 besar. Tugas kalian yang ketiga adalah menebak atau menggunakan intuisi kalian untuk melihat precognition. Pukul 14.35, kejadian apa yang akan terjadi di titik ini? Masuk ke 20 besar sih emang kemarin sempat ada feeling juga sih. Oke. Sudah ada feeling masuk 20 besar lah ya. Oke. Bagus. Begitu diumumin dan ada nama di situ. Oh, resonnya alhamdulillah. Ya, kita bilang feeling kamu nih, apakah kamu bisa jadi juaranya atau kayaknya gue cuma 3 besar deh atau gue 5 besar deh atau kalau feeling sih sampai 3 besar ya. 3 besar ya. Oke. Sekarang silahkan selesaikan tugasnya dan kemudian tutup kertasnya, letakkan alat tulis kalian. Bersama-sama nanti kita akan saksikan peristiwa apa yang terjadi di titik ini pada pukul 14.35. Buat kamu yang penasaran, saksikan terus Xsense. Berani terima tantangan kami? Inilah dia kejadian yang terjadi di area ini pukul 14.35. Happy birthday To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Udah. Iseng ya, mau lihat ada kembang api. Sekarang kita akan melihat jawaban untuk soal pertama yang tadi teman-teman
sudah jawab ya. Tentang mystery box. Apakah di dalam box ini benda hidup atau benda mati? Benda mati. Yang kedua, apakah bentuknya? Bentuknya bulat. Ada 2 buah koin. Bentuknya adalah bulat. Dan kalau misalnya ada yang mungkin jawab persegi, mungkin ya agak sedikit kita kasih kelonggaran lah ya. Ada benernya juga, separuh tapi mungkin ya nilainya. Warnanya adalah bisa gold, bisa coklat, ya. Dan bentuknya adalah koin. Bisa koin, bisa tembaga, bisa uang kuno. Ini dia para peserta batch 3 untuk menuju babak 15 besar. Apakah kalian siap? Siap. Silakan naik ke atas. Di depan kalian ada sebuah kotak misteri. Silahkan gunakan intuisi dan media yang kalian miliki menjawab persoalan ataupun ujian yang telah disiapkan oleh Dewan Juri. Bunda kemarin sempat curhat, wah ini kayaknya kok gue ngerasa ngeblank ya gitu ya. Nah tapi nyangka nggak kalau ternyata Bunda masuk ke 20 besar nih? Nggak nyangka sih, excited karena kan aku nggak terlalu berharap ya ekspektasi yang terlalu besar. Cuma berharap di momen ini aku bisa ketemu teman-teman, bisa lebih berkolaborasi, walaupun ya semua pasti pengen lah gitu yang terbaik. Betul. Intinya ya sebenarnya masuk dalam satu kompetisi itu biasanya apa sih, kita menemukan sesuatu hal-hal baru. Betul banget. Saya punya beberapa kodam kali ya kalau orang umum menyebutnya. Oke. Kalau saya nyebutnya teman gaib yang sering komunikasi, kadang-kadang mereka ngebantu. Sebutkan 3 peristiwa penting yang terjadi pada tamu misteri kita. 3 peristiwa yang mungkin mengubah hidupnya, atau mungkin 3 peristiwa yang sangat berperan dalam hidupnya. Saya memakai terawangan, kemudian juga untuk media alternatif keduanya menggunakan Kartu tarot. Oke. Enggak. Ya cukup, karena saya mencoba merasakan energi di situ dari berbagai teman-teman di situ. Saya coba masuk seperti apa energinya. Oke. Kalau untuk tes atau seleksi yang menuju ke 15 besar ini, apakah Mas Febri lebih bersemangat, lebih punya tujuan, atau mungkin ya udah deh pokoknya gue ngerjain sebisa gue deh gitu? Oh, saya ini mau ngeluarin semua kemampuan. Oke, lebih optimis berarti ya kali ini ya. Oke. Setelah masuk ke 20 besar ini, apakah mungkin Mas Albert dapat vision atau dapat kayak mungkin bisikan bahwa wah gue bakal juara nih gitu, atau gimana? Yang pasti bakal difficulty levelnya lebih sulit ya, karena kan lebih circle lebih kecil, terus tingkat kesulitannya lebih naik lagi. Oke, luar biasa. Tapi optimis ya untuk bisa masuk ke 15 besar ya. Sekarang kita akan memasuki soal ketiga. Untuk para peserta, simak baik-baik. Kejadian apa yang akan terjadi di area ini pada pukul 16.30? Oke, terus ekspektasi setelah masuk 20 besar, apakah makin optimis untuk jadi juara atau ya udah lempengin aja? Kalau saya pribadi hanya mengalir aja. Mengalir aja ya. Oke, tapi pastinya tetap berusaha memberikan yang terbaik ya. Betul.
Nah, kalau menurut dari Kak Selvi sendiri, butuh energi besar nggak untuk precognition itu tadi? Untuk yang terakhir, yang precognition butuh energi besar, Kak. Sepertinya para peserta batch 3 telah selesai melihat atau mencoba precognition kejadian apa yang akan terjadi di ruangan ini, di titik ini pada pukul 16.30. Kita akan melihat apakah precognition mereka resonate atau tidak. Simak keseruannya di Xsense. Berani terima tantangan kami? Minuman yang paling populer di sini, di restoran ini jus terbaik dari kami. Boleh dicoba kan? Ini jus apa ya? Ini namanya pokcoy apple mint. Ini jus terbuat dari sayuran pokcoy dan berpadu juga dengan buah apel dan juga daun melon. Oh, nggak kerasa sama sekali sayurnya malah ya? Saya sih suka. Saya sih suka. Jadi kalau ini produk untuk direkomendasikan kepada mereka yang tidak suka sayuran, boleh dong ya? Boleh. Ini nggak terasa sayurannya, lebih terasa bahkan mintnya sama apelnya. Oh, oke. Inilah dia isi di balik mystery box. Pertanyaan pertama, apakah dia benda hidup atau benda mati? Pertanyaan kedua, berapa jumlahnya? Pertanyaan ketiga, apa bentuknya? Pertanyaan keempat, apa warnanya? Dan pertanyaan kelima, benda apakah itu? Ada dua benda, ada toples dan juga ada ikan cupang. Jadi ini ikan yang tidak boleh kelihatan karena dicupang. Jawabannya adalah jumlahnya 1 ekor. Bentuknya warnanya rainbow ya. Ada merah, ada biru, ada pink, putih. Oke, baik. Jadi jawaban apapun nanti bisa tetap masuk ke kriteria sesuai dengan keputusan Dewan Juri. Bentuknya ikan. Bukan bulat, panjang apa dong? Boleh, nanti lonjong juga boleh. Boleh. Kalau misalnya ada bulat karena mungkin visionnya adalah ininya juga bisa saja. Jadi kita masih tetap akan fleksibel dengan jawaban dari para masing-masing peserta. Saksikan terus Xsense. Berani terima tantangan kami? Fuh.